Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, terima kasih sudah datang lagi hari ini rekan-rekan. Iya. Dan apa ya? Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehatlah sehat. Masa enggak? Dan ya, ini mungkin bonusan gue khususkan untuk rekan-rekan yang saat ini ngelembur, yang saat ini lagi ngerjain tugas, bapak ibu guru yang lagi nginput nilai, pusing sana sini gitu kali ya. Ya, sambil nemenin kita akan spoilerin. Kita akan kasih spoileran komik Magic Emperor. Udah part 42 aja, nggak kerasa. Dan di part kali ini kita akan ngeliat kelicikan dari si Zuofan dan juga si Hwang Pukingtian itu. Mereka saling beradu pikiran dari belakang. Ya, walaupun sebenarnya bukan Hwang Pukingtian sih, tapi lebih ke Leng Buchangnya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung dengarkan nanti di videonya. Tapi sebelum itu, please guys, ya turn on your VPN supaya ya membantu Mimin untuk pendapatannya supaya lebih membaik gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ikutan nyawer kayak mas-mas nih, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi, ada link Saweria di situ. Dan kalau misalnya mau transfer juga bisa via Bank BRI. Oke, itu aja untuk opening kali ini dan kita akan masuk ke dalam ceritanya. Setelah dentuman yang besar, sosok Zuofan menghilang dari sana. Dia menggunakan teleportasi singkat dan dalam sekejap dia sudah berada ribuan meter dari posisi Hwang Pukingtian sekarang. Kini Zuofan bergegas dan menuju ke arah rombongan cucu serta yang lainnya. Saat dia sampai di sana, Tiansang menyambutnya dan sekali lagi dia mengajak Zuofan untuk sparring. Ini emang orang gila ya. Orang baru datang habis perang segala macam, diajak sparring lagi. Kan aneh. Zuofan hanya bisa menghela nafas ketika melihat si maniak bertarung ini. Setelah itu Zuofan mengabaikan Tiansang dan meninggalkannya. Semua orang kini tampak berkerumun di sekitar Zuofan. Mereka sangat antusias melihat penyelamat mereka datang. "Zuofan, apa kamu terluka?" kata cucu yang kemudian mendekati Zuofan. Meski begitu, dia tetap berusaha untuk tidak memperlihatkan wajah yang khawatir dan tetap berwajah dingin. Tapi Zuofan pun menjawabnya dengan dingin juga, seolah Zuofan itu tidak mau terlibat dengan cucu. Lalu dia pun kemudian berkata, "Tidak masalah, ini hanya karena Hwang Pukingtian sulit untuk dihadapi." Setelah itu, Zuofan kemudian menoleh. "Hei Ning Er, hati-hati pada binatang roh milikku. Kalian belum berkenalan." Tampak Zuofan menjadi khawatir ketika dia melihat Ning Er sedang bersama dengan Kue Er. Merasa kalau diabaikan, cucu pun menjadi marah saat Zuofan pergi meninggalkannya. "Saudara Zuo, tenanglah. Binatang rohmu memang cukup ganas. Tapi ketika dia bertemu dengan Tian Yang dan Nona Ningxiang, tampaknya dia sedikit berbeda," kata Long Xingyun berusaha untuk menenangkan Zuofan. Zuofan kemudian melihatnya lagi dan dia pun tercengang. Kini Kue Er terlihat begitu jinak pada Ning Er. Bahkan bisa dikatakan kalau Kue Er itu begitu manja pada Ning Er. Jadi saat ini terlihat Ning Er pun mengelus-ngelus Kue Er. Zuofan tidak habis pikir bagaimana itu bisa terjadi. Namun setelah beberapa saat, kilatan petir ungu tampak memercik di sana dan itu berasal dari cincin Ning Er. Kini Zuofan sadar kenapa Kue Er itu bisa langsung dekat pada Ning Er dan juga Tian Yang. Ini jelas-jelas karena cincin yang mereka miliki. Karena itu, Kue Er mencium aroma ibunya pada dua orang ini, jadi dia pun bersikap baik pada mereka. Setelah mengetahui ini, Zuofan pun tersenyum dan berkata, "Ya, ini mungkin memang adalah takdir." Melihat Zuofan, Ning Er pun tampak gembira dan kemudian dia melompat lalu mendatangi Zuofan. "Kak Zuo,
Apa dia anak dari Thunder Skylark yang kita temui di hutan 10.000 binatang iblis? Kata Ning Er. Jadi sedikit revisi ya, kemarin ada revisi dari saudara kita ya. Gillen Skylark itu punyanya Sange bang, punyanya anak kecil itu. Kalau GR itu dari ras Thunder Skylark. Ya, Ani juga sedikit miss ya kemarin di situ tuh. Sorry banget, dan ini revisinya. Benar, aku sudah menetaskannya. Bagaimana menurutmu? Kata Suovan sambil tertawa. Ning Er buru-buru mengangguk dan berkata dengan antusias. Dia sangat lucu dan manja padaku. Aku tampak seperti ibunya. Begitu Ning Er mengatakan ini, semua orang terpana akan tingkah lucu Ning Er. Bahkan Suovan sendiri sampai tidak mampu berkata apa-apa. Rawangan QR kembali terdengar, seolah dia itu sedang protes dan mengatakan, apakah aku juga tidak terlihat imut? Seolah-olah QR itu mengatakan itu. Lalu semua orang memandangnya dan teringat akan kejadian sebelumnya. Lalu mereka pun berusaha untuk tersenyum dan menenangkan hati QR. Suovan menggelengkan kepalanya dan memandang mereka berdua dengan senyuman masam. Siapa yang menyangka bahwa mereka berdua bisa langsung akrab seperti ini? Lalu Suovan mulai berpikir, apakah sebenarnya QR itu menganggap Ning Er sebagai ibunya? Dan setelah pikiran ini keluar, wajah Suovan tiba-tiba memerah. Lalu setelah itu, seseorang menepuk punggung dari Suovan. Saudaraku, kamu telah benar-benar menumbuhkan binatang roh yang keren. Bagaimana jika kamu memberikannya padaku? Kata Tian Yang yang saat ini berdiri di samping Suovan. Apa kau pikir aku akan setuju dengan permintaanmu itu? Kata Suovan dengan ketus. Tentu tidak, kata Tian Yang sambil gemetar menggelengkan kepalanya. Lantas kenapa kamu bicara omong kosong itu? Kata Suovan sambil memelototi Tian Yang. Lagi pula siapa yang akan memberikan binatang roh yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi binatang suci? Jelas-jelas jika ada, dia adalah orang yang bodoh. Tapi tentu itu bukan Suovan. Kemudian Tian Yang kembali berkata, saudaraku, aku hanya bercanda. Kenapa kamu menjadi begitu serius? Tapi meski begitu, Tian Yang benar-benar menginginkan QR. Dia benar-benar iri pada Suovan kali ini. Apalagi ketika dia melihat Ning Er yang begitu senang pada QR. Itu membuat dia menjadi semakin suram. Seolah-olah harapannya pun pupus untuk bisa menarik perhatian Ning Er. Setelah obrolan itu, kemudian Nong Xingyun mendekat dan berkata pada Suovan, saudara Suo, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Suovan pun tampak menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia berkata, prioritas utama adalah menemukan kunci Yin Yang dan juga gerbang teleportasi secepatnya. Kalian harus segera pergi dari tempat ini dan abaikan Yi Sendan saat ini. Kalian tidak perlu membahayakan nyawa kalian hanya untuk benda itu. Aku sendirilah yang akan mendapatkannya. Mendengar ini semua orang tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Namun setelah beberapa saat mereka kemudian sadar dan hanya bisa menundukkan kepala mereka. Mereka sadar akan ketidakmampuan mereka. Jadi mereka pun tidak boleh terlalu banyak berharap. Meski Suovan tidak mengatakan secara jelas, tapi mereka bisa menangkap maksud dari Suovan. Bahwa saat ini mereka itu hanya akan menjadi beban dan mengikat kaki Suovan. Mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Huang Bukingtian dan rekan-rekannya. Tiansang kemudian maju ke depan lalu dia berkata, apa yang dikatakan oleh saudara Suo itu benar. Kita harus segera mundur dari tempat ini. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi beban. Jadi segera bersiap-siaplah. Long Xingyun kemudian berkata, baiklah, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan benda ini kali ini. Long Xingyun kemudian mengeluarkan sebuah peta di hadapan semua orang. Itu adalah peta dari Gunung Raja Binatang dan sekaligus peta di mana lokasi gerbang teleportasi itu berada.
Sekarang mereka juga sudah memiliki 2 pasang kunci yin yang, dan hanya tinggal pergi ke gerbang teleportasi saja. Dengan begitu, mereka akan bisa kembali ke kota Yunlong. Dari mana kalian mendapatkan peta ini? Apakah ini peta yang valid? Tanya Zuofan. Itulah yang ingin kami diskusikan denganmu sekarang. Bawa mereka kemari, teriak Long Xingyun. Segera beberapa orang dari alam surga yang mendalam keluar, dan di sana mereka membawa 2 orang yang telah mereka tangkap. Kalian lagi? Kata Zuofan. Cai Rong, Sun Yufei, aku sudah melepaskan kalian, tapi kenapa kalian masih berani muncul di hadapanku? Kata Zuofan dengan rona marah di wajahnya. Keduanya terdiam dan hanya menundukkan kepalanya ke tanah. Mereka sama sekali tidak berani untuk menatap Zuofan kali ini. Saudara Zuo, apa kamu mengenal mereka? Tanya Long Xingyun. Mereka adalah pengkhianat keluarga Luo. Mereka sebelumnya adalah tetua keluarga Luo, namun berkhianat dan pergi ke sisi lembah neraka. Sebelumnya Tuan Muda Yunhai telah berbaik hati dan membiarkan mereka berdua pergi. Lalu, sekarang kenapa kalian bisa menangkap mereka? Kenapa kalian tidak membunuh mereka saja? Tanya Zuofan. Long Xingyun tampak serius dan dia pun berkata, setelah kami lari dari pantai berdarah, kami tidak sengaja bertemu dengan mereka. Dan saat aku mencoba untuk menangkap mereka, mereka terlihat membawa peta ini bersama dengan mereka dan juga 2 kunci yin yang serta sebotol Yi Sendan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Long Xingyun terbatuk. Dia sadar bahwa dia telah berkata terlalu banyak. Bahkan dia sampai lupa mengatakan kalau mereka juga mendapatkan Yi Sendan. Mata Zuofan tampak menyala dengan penuh rasa rakus. Saudara Long, di mana Yi Sendan itu sekarang? Itu kami temukan. Tampak Long Xingyun terbata-bata. Zuofan tersenyum lalu berkata, Saudara Long, bukankah lebih baik menyimpan Yi Sendan itu bersamaku? Karena jika Huang Puqingtian datang, maka Yi Sendan itu akan jatuh ke tangan mereka jika kalian yang membawanya. Bukankah itu akan jauh lebih buruk? Apa kau tega membiarkan semua bawahanmu mati di tangan Huang Puqingtian? Long Xingyun kehabisan kata-kata dan tidak ada pilihan lain. Dia kemudian menyerahkan Yi Sendan pada Zuofan. Long Xingyun benar-benar merasa begitu bodoh. Hanya karena kesalahan kecil saja, akhirnya dia justru kehilangan Yi Sendan yang telah ia dapatkan. Tian Yang dan Long Kui serta yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Mereka paham betul akan sifat dari Zuofan itu. Segera Zuofan memasukkan botol itu ke dalam cincinnya. Sekarang Zuofan telah mengumpulkan 3 Yi Sendan dan hanya tinggal 1 lagi yang belum ditemukan, karena yang lainnya sudah ia konsumsi sebelumnya. Jadi jumlahnya saat ini sudah genap 5 buah. Dan sekarang mereka telah memiliki kunci untuk kembali. Ini adalah kemenangan yang ada di depan mata. Zuofan kemudian menatap Long Xingyun dan berkata, Saudara Long, 90% peta itu adalah jebakan. Apa? Benarkah itu? Sudah kuduga ini terlalu janggal. Saat kita kabur, kita justru menemukan mereka berdua dengan Yi Sendan. Ini sungguh seperti sebuah jebakan yang terlihat jelas. Namun sebelumnya aku ragu, jadi aku pikir untuk menahan mereka dan minta pendapatmu, kata Long Xingyun. Zuofan kemudian maju ke depan. Kalian berdua dengarkan aku. Sekarang jawab semua pertanyaan yang kutanyakan dengan jujur. Jika kalian berani berbohong, maka kalian akan menanggung akibatnya. Tubuh mereka gemetar ketakutan dan kemudian mengangguk sambil tetap melihat ke bawah. Jadi, apakah kalian berdua dikirim oleh Huang Puqingtian? Kata Zuofan. Tidak, kami tidak dikirim olehnya. Dan kami hanya kebetulan bertemu dengan kalian, kata Cai Xiaoting. Zuofan menatap tajam ke arah mereka.
Tapi dia benar-benar dibuat heran karena apa yang mereka katakan itu bukanlah sebuah kebohongan. Kalau begitu, apakah kelima gerbang yang ada di peta ini adalah temuan kalian? Tidak. Dengan kekuatan kami berdua itu tidak mungkin kami bisa melakukannya. Sebelumnya, kami memiliki 5 tim untuk melakukan pencarian. Lalu setelah selesai, kami pun berkumpul untuk membuat peta ini. Lalu, kami berdua diutus pergi untuk mengirimkan peta ini kepada Huang Puqingtian. Lalu sebelumnya kami juga menemukan 2 buah Yisendan. Namun seorang ahli tahap surga yang mendalam mencurinya dari tangan kami. Jadi saat ini kami hanya bisa membawa 1 bersama dengan kami, kata Cai Xiaoting. Zuo Fan menatap mereka dan merenung sedikit. Ada jejak keraguan di matanya. Long Xingyun pun merasakan bahwa ada yang aneh dan kemudian dia bertanya, "Saudara Zuo, bagaimana? Apakah ini memang adalah sebuah jebakan?" Zuo Fan pun kemudian menjawab, "Aku pun mulai meragukannya. Apakah ini adalah jebakan atau bukan? Hanya saja mereka berdua itu adalah mantan anggota keluarga Luo. Jadi aku bisa pastikan kalau saat ini mereka tidak sedang berbohong." Setelah Zuo Fan mengatakan itu, matanya tampak dipenuhi dengan keraguan-raguan. Tapi Long Xingyun tampak begitu gembira setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zuo Fan. Jika memang kedua orang itu tidak berbohong, maka peta ini pasti adalah barang yang asli, pikirnya. Dan dengan begitu, jalan mereka untuk pulang akan menjadi semakin mulus. Namun Zuo Fan segera menghentikan kegembiraan itu. Jangan terlalu cepat senang. Masih ada kemungkinan kalau peta ini adalah palsu. Semua orang kembali terkejut atas pernyataan dari Zuo Fan. Mereka mulai bingung, bukankah Zuo Fan sendiri yang mengatakan kalau mereka berdua itu tidak berbohong? Tapi kenapa sekarang dia mengatakan kalau peta ini masih memiliki kemungkinan untuk palsu? Semua orang menjadi semakin bingung. Senyuman muncul di wajah Zuo Fan. Mereka memang tidak berbohong. Tapi bukan tidak mungkin mereka itu sesungguhnya dikelabuhi oleh Huang Puqingtian, sehingga mereka melakukan semua yang diinginkan oleh Huang Puqingtian tanpa mereka sadari. Benar, apa yang dikatakan oleh Zuo Fan ini memang benar. Mereka tidak boleh lengah sedikit pun, karena masih ada kemungkinan seperti yang telah disampaikan oleh Zuo Fan tadi. Dengan begitu, mereka pun mulai meragukan ini sekali lagi. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana ada Huang Puqingtian yang saat ini memberi komando. "Yao Yusan, kau akan menyergap ke gerbang Jixing. Yan Bangui akan pergi ke gerbang Jimen dan Lin Xuanfeng akan pergi ke gerbang Jikui. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, aku pasti akan membunuhnya kali ini." Ketiganya mendengar perintah ini dan wajah mereka pun menjadi gelisah. "Tuan muda, kami bisa mengerti tentang maksud Anda, namun bagaimana cara untuk membunuh iblis itu? Terlebih jika kita berpencar, ini akan semakin menyulitkan kita untuk menangkap mereka. Kenapa kita tidak memberinya peta palsu saja dan menyergapnya sekali lagi?" kata Yao Yusan. "Idiot, apa kau pikir Zuo Fan itu orang yang bodoh? Jika kau memberinya peta yang palsu, dia pasti akan segera menyadarinya. Dia bukanlah orang yang mudah untuk dibodohi. Tapi meski kita memberinya peta yang asli, itu tetap akan menimbulkan kecurigaan saat dibawa oleh anggota kita. Bukankah itu tampak terlalu mencolok dan bisa jadi mereka tidak akan mempercayainya?" kata Yan Bangui dengan cemas. Huang Puqingtian pun tertawa. "Justru karena itu aku memberinya peta yang asli, dan dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Kalian berdua tidak akan memahaminya saat ini. Sebelumnya aku telah mengutus orang lain untuk membimbing kedua orang itu supaya berjalan sesuai dengan rencanaku. Dan saat mereka ditangkap dan diinterogasi oleh Zuo Fan, mereka akan menjawabnya dengan jujur. Meski sebenarnya itu semua adalah hal yang aku inginkan untuk mereka katakan pada Zuo Fan. Kalian harus belajar untuk mengelabui musuhmu, maka
kamu perlu mengelabui sekutumu sendiri. Mata semua orang tampak berbinar dan mereka semua akhirnya memahami apa yang direncanakan oleh Huang Puqingdian. Dan Ling Xuanfeng pun saat ini memuji Huang Puqingdian. Namun Huang Puqingdian tidak merasa senang dan dia pun berkata, "Ini sesungguhnya bukanlah rencanaku. Semua ini telah disusun oleh Tuang Leng Wuchang." Setelah itu Huang Puqingdian mengeluarkan sebuah botol, dan itu adalah botol yang berisi Yisendan. Yisendan terakhir yang kita miliki. Padahal sebelumnya kita telah mendapatkan 3 buah yang lainnya, kata Yoyusan dengan sedikit ekspresi sedih. Kau tidak perlu terlalu mencemaskan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Sekarang menghancurkan Zuofan adalah tujuan utama kita, dan saat dia hancur, 3 buah Yisendan yang ia bawa akan segera kembali jatuh ke tangan kita. Semuanya belum berakhir. Sudah saatnya kita menunjukkan taring kita yang sesungguhnya, kata Huang Puqingdian yang kini matanya dipenuhi dengan rasa haus darah yang begitu besar. Sekarang rencana pembunuhan Zuofan telah selesai. Jebakan yang mengerikan sedang menanti Zuofan. Di dalam hutan, orang-orang tampak beristirahat dan hanya ada beberapa orang yang saat ini sedang duduk bersama. Itu adalah Long Xingyun, Tiansang, Zuofan, dan beberapa orang lainnya. Ini mereka tampak sedang melihat peta yang sebelumnya mereka dapatkan itu. Long Xingyun menatap Zuofan untuk waktu yang lama dan kemudian dia berkata, "Saudara Zuo, jadi menurutmu apakah ada yang salah dengan peta ini?" "Tidak. Aku tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di dalam peta ini sedikit pun. Tapi aku tidak akan percaya kalau ada kue yang jatuh dari langit begitu saja. Ini sungguh terlalu mencolok, sama seperti arang di atas tumpukan salju," jawab Zuofan. Mendengar ini semua orang terdiam, lalu Cucu pun berkata, "Jadi, apakah kita akan mengikuti peta ini atau mencari jalan lain?" "Kita tidak perlu mencari jalan lain. Bahkan jika ini adalah jebakan, aku pikir ini patut untuk dicoba. Mereka berani membuat skenario seperti ini, maka kita hanya harus membuat rencana untuk menangkal skenario terburuknya." Mereka saat ini saling pandang dan tidak bisa memahami niat di balik kata-kata Zuofan itu. Kemudian Zuofan mengeluarkan 3 buah slip giok komunikasi, lalu menuliskan sebuah pesan di atasnya. "Terima ini dan jangan buka isinya sampai hari ke-5. Setelah itu, Zuofan kemudian berdiri dan berteriak, lalu memanggil semua orang yang ada di sana. "Semuanya dengarkan aku. Sebentar lagi kita akan menjadi 3 buah grup, yang mana masing-masing akan dipimpin oleh ketiga pilar. Kita akan berpencar menuju gerbang yang terpisah. Semuanya bersiaplah dan kita akan segera berangkat." Terpisah? Semua orang tampak bingung. Jika mereka sekarang terpisah, bukankah kekuatan bertarung mereka akan menurun drastis? Zuofan kemudian berkata, "Kita akan berpencar karena jika kita menjadi satu kelompok, itu akan menghambat kita. Kita akan menjadi terlalu besar dan menjadi santapan yang empuk bagi musuh. Jadi lebih baik kita terbagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Jadi kita dapat bergerak dengan lebih lincah dan juga bersembunyi saat musuh datang. Saat ada musuh yang datang, kalian semua hanya harus melarikan diri secepat yang kalian bisa." Sekarang mereka mulai mengerti apa yang dimaksud oleh Zuofan, dan kemudian mereka pun menganggukkan kepala dan mata mereka menjadi serius. Cucu kemudian menarik Zuofan ke samping dan berbisik, "Zuofan, ini akan berhasil jika peta ini memang asli. Lalu bagaimana jika ini sebuah jebakan?" Zuofan pun menjawab, "Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Ini adalah sebuah pertaruhan hidup dan mati. Jika kita tinggal diam, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari gunung ini. Jika kita bisa menemukan gerbang teleportasi dalam waktu yang singkat, ini akan sangat membantu.
terutama untuk ahli-ahli yang masih berada di ranah penempaan tulang. Jika kita tetap diam di sini dan kemudian kita diserang, maka mereka hanya akan meregang nyawa, jawab Zofan. Zofan kemudian berbalik lagi dan berkata, sekarang cepat bentuk kelompok. Setiap kelompok akan dipimpin oleh 3 ahli tahap surga yang mendalam untuk menyisir area sejauh 30 mil di depan rombongan. Dan setiap 1 jam sekali, posisi akan ditukar dengan 3 ahli surga yang mendalam lainnya. Mereka yang sebelumnya memimpin, kemudian akan memberikan laporan kepada ketua kelompok masing-masing. Mereka harus memberikan gambaran tentang situasi yang ada di depan. Baik, jawab semua orang yang ada di sana. Dengan begini, meski kita disergap, maka kita dapat melarikan diri dengan lebih cepat. Zofan pun mengatakan itu sambil tersenyum. Akhirnya, setiap kelompok bersiap untuk pergi. Yunhai dan yang lainnya pergi bersama menara Huayu. Di saat itu, Long Xingyun kemudian mendekat ke arah Zofan lalu berkata, "Lalu bagaimana dengan mereka berdua?" Long Xingyun membawa Cai Xiaoting dan Sun Yufei. "Lepaskan saja mereka," kata Zofan dengan dingin. "Tapi jika kita melepaskan mereka, bukankah mereka akan melapor dan keberadaan kita juga akan terungkap?" kata Long Xingyun dengan cemas. "Bahkan meski mereka tidak melapor, keberadaan kita juga tetap ketahuan. Sama seperti saat kita pergi ke pantai berdarah. Jangan pernah lupakan itu. Di antara kita masih ada mata-mata yang tidak kita ketahui siapa dia. Aku yakin mata-mata itu saat ini pasti sudah melapor kepada Huang Pugingtian. Jadi tidak masalah meski 2 orang cecungu ini pergi untuk melapor juga." Setelah Zofan mengatakan itu, dia pun tersenyum. Dan pandangannya pun terlihat jauh, seolah dia itu sedang memikirkan sesuatu. Mendengar kata-kata dari Zofan, mereka akhirnya kembali mengingat kejadian sebelumnya dan mulai menjadi waspada satu sama lain. Melihat ini, Zofan pun menoleh dan kemudian berkata dengan suara yang dingin, "Kalian tidak perlu khawatir. Ini masih belum saatnya untuk menangkap mata-mata itu. Jika kalian ingin menangkapnya, kalian harus menunggu sampai kita kembali ke kota Yunlong. Tapi jika ada mata-mata di antara kita, bukankah itu akan membahayakan kita?" kata Tiansang dengan wajah yang serius. Wajah Zofan tampak datar, kemudian dia menjawab, "Kukatakan sekali lagi, ini bukan saatnya mengkhawatirkan hal itu. Jika kita saling curiga dan terpecah, maka rencana Huang Pugingtian akan berjalan dengan mulus. Ini bukanlah masalah besar, jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang, semuanya segeralah berpencar dan pergi ke 3 gerbang teleportasi yang sudah kutandai." Mendengar itu, semua orang saling pandang satu sama lain kemudian mengangguk. Lalu kemudian mereka mulai bersiap-siap. Yunhai saat ini mengamati semua tindakan dari Zofan dan dia pun benar-benar merasa kagum. Bahkan Menteri Zantian tidak bisa menandingi penguasaan yang dimiliki oleh Zofan ini. Dan kini Yunhai benar-benar memiliki 2 guru yang sangat luar biasa. Dia benar-benar menjadi semakin bersemangat untuk belajar. "Kalian juga pergilah. Jangan lupa untuk melihat slip giok yang kuberikan tadi setelah 5 hari, kata Zofan. Segera cucu Long Xingyun dan Tiansang pun mulai menyiapkan rombongannya. Sekarang Zofan tampak tersenyum. Dia ingin melihat siapa yang lebih cepat dalam bergerak. Apakah mereka ataukah mata-mata yang saat ini sedang bersembunyi di antara mereka? Cai Xiaoting dan Sun Yufei yang saat ini masih ada di sana kemudian mendekati Zofan lalu berkata, Kenapa kamu membiarkan kami pergi?" "Tidak ada alasan. Aku hanya tidak ingin membunuh kalian. Dan menahan kalian pun hanya akan menjadi penghambat bagi kami. Jadi lebih baik kalian pergi sekarang," jawab Zofan. Cai Xiaoting menarik nafas dalam-dalam dan memandang Zofan untuk beberapa saat. Lalu dia pun berkata, "Terima kasih." Dan setelah itu mereka berdua pun pergi dari sana. Sebelum rombongan dari Tiansang itu berangkat,
Ning Er berlari ke arah Zofan, kemudian dia bertanya, "Kak Zofan, bukankah kamu akan pergi bersama kami?" Zofan pun tersenyum dan mengelus kepala Ning Er. "Tidak, ada hal lain yang harus kulakukan saat ini. Kamu pergilah bersama Tian Yang. Meski dia itu tidak dapat diandalkan, tapi dia pasti akan melindungimu. Lagi pula, saudara Tian Sang adalah yang terkuat dari ketiga regu ini, jadi mereka pasti bisa melindungimu." "Hei, apa maksudmu aku tidak bisa diandalkan? Jangan memperburuk namaku di depan Ning Er, iblis jelek!" teriak Tian Sang yang kemudian mendekati mereka berdua. "Sekarang lebih baik kau pergilah. Aku yang akan melindungi Ning Er," kata Tian Yang sambil merangkul bahu Ning Er. Ning Er tampak sedih. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu kapan kita bisa bertemu lagi?" Zofan pun menjawab, 5 hari lagi. Jadi bersabarlah." "Baiklah, jika urusanmu sudah selesai, maka segeralah temui aku," jawab Ning Er sambil tersenyum dan mengulurkan cincinnya. Zofan melihatnya dan kemudian dia menjawab, "Tentu," sambil mengulurkan cincinnya juga. Tian Yang yang melihat kemesraan dua orang ini benar-benar menangis di dalam hati. Kini hatinya benar-benar remuk melihat kemesraan mereka berdua. Setelah itu, Zofan menoleh ke arah Liu Yisen yang juga ada di sana. "Tuan Liu, ikutlah bersamaku. Aku ingin meminta bantuan padamu." Liu Yisen tampak terkejut, namun kemudian dia segera mengikuti Zofan. Keduanya kini telah pergi ke arah yang berlawanan dengan ketiga rombongan lainnya. Dan segera setengah hari pun terlalui. Mereka berdua pun akhirnya sampai di sebuah puncak gunung. "Baiklah, sekarang kita sudah cukup jauh dari mereka. Jadi Tuan Liu, apakah ada yang ingin kau katakan padaku?" Zofan menoleh ke arah Liu Yisen. "Anu Master, bukankah Anda yang ingin meminta bantuan pada saya?" kata Liu Yisen dengan wajah yang bingung. "Jadi kau masih tidak ingin bicara? Baiklah kalau begitu. Aku akan bertanya padamu. Di mana Huang Pu Qingtian sekarang? Bukankah dia sudah menyiapkan Gisen dan untukku?" Cahaya dingin melintas di mata Zofan. Liu Yisen terkejut dan keringatnya pun menetes dari dahinya. "Master, tolong jelaskan kata-kata Anda lagi. Saya tidak bisa memahaminya. Saya sudah lama bersama dengan kalian. Lalu bagaimana mungkin saya bisa mengetahui posisi dari Tuan Huang Pu Qingtian?" kata Liu Yisen sambil menundukkan kepalanya serta mengepalkan tangannya. "Tuan Liu, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Cukup katakan apa yang kutanyakan. Lagi pula, jika bukan darimu, Huang Pu Qingtian tidak akan tahu kalau kami akan pergi ke pantai berdarah," kata Zofan sambil tersenyum. "Master, apa yang Anda maksud? Saya tidak pernah mengkhianati Master." "Tuan Liu, kau tidak perlu berbohong lagi. Ingatlah satu hal, jika aku ingin membunuh seseorang maka aku akan membunuhnya tanpa perlu alasan apapun. Apalagi saat ini aku menaruh rasa curiga padamu, maka aku bisa langsung membunuhmu saat kamu tidak menyadarinya. Apa sekarang kau paham? Sekarang kau masih belum mati karena aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Liu Yisen termenung, kemudian dia berkata, "Anda memang sangat hebat. Tidak salah jika saya dulu begitu mendambakan Anda untuk menjadi master saya. Pikiran Anda sangat tajam, bahkan bisa mengetahui semua ini." "Hah, sayang sekali. Sepertinya saya telah salah melangkah dan justru memusuhi Anda. Tapi siapa yang bisa bertahan dari semua itu?" kata Liu Yisen sambil melangkupkan kedua tangannya. "Aku tidak peduli dengan alasanmu. Kau tidak perlu menjelaskannya. Sekarang aku ingin kau mengirimkan pesanku pada Huang Pu Qingtian." "Pesan apa yang ingin Anda sampaikan?" kata Liu Yisen. "Katakan padanya bahwa aku sudah tahu semua skema yang ia rancang. Tidak perlu bersusah payah karena aku pasti akan menghancurkannya," kata Zofan sambil tertawa. "Tapi Tuan,
Bukankah itu tidak bijaksana? Dia bukanlah orang yang dapat disinggung seperti itu, kata Liu Yusen dengan panik. Tentu saja dia panik itu karena jika dia mengatakan itu pada Huang Buqingtian, maka nyawanya yang akan menjadi taruhan. Zhou Fan kemudian berkata, "Kau tidak perlu mengguruiku. Kau hanya perlu mengingat kata-kataku dan menyampaikan itu padanya. Dan satu lagi, Yi Shendan yang terakhir sudah jatuh ke tanganku, dan dia hanya membawa botol kosong bersamanya," kata Zhou Fan sambil tersenyum dengan senyuman iblisnya. Liu Yusen tidak bisa mempercayai akan apa yang ia baru saja dengar. Apalagi ia selalu bersama dengan Zhou Fan, jadi bagaimana mungkin Zhou Fan bisa melakukan itu? Tapi segera dia menggelengkan kepalanya dan kemudian memberanikan diri untuk bertanya. "Tuan Zhuo, ada hal yang ingin saya tanyakan jika Anda mengizinkannya. Katakan, sejak kapan Anda mencurigai saya sebagai mata-mata?" Zhou Fan pun tertawa. "Sudah sejak pertama kali kita bertemu di Gunung Raja Binatang ini. Aku tidak pernah percaya padamu. Lagi pula aku tidak pernah percaya akan yang disebut sebagai kebetulan. Jadi saat kau datang dan menyelamatkan Yunhai pun, aku sudah tidak mempercayaimu. Meski kau sudah beralasan kalau kau sedang mencari bahan obat di tempat ini. Apalagi saat kau mengatakan kalau ingin menjadi muridku, kau tidak lagi seantusias sebelumnya. Bahkan setelah aku menerimamu, tidak ada respon terkejut di wajahmu, seolah-olah kau sudah menduga semua itu dan sesuai dengan rencanamu." Mendengar itu, Liu Yusen hanya bisa tersenyum pahit. Jadi pekerjaan orang tua ini sudah gagal sejak awal. Tapi kenapa Tuan Zhuo masih menyembunyikannya dan membiarkan saya melakukan sampai sejauh ini? Zhou Fan pun tertawa. Dia berkata, "Tentu saja supaya aku bisa memahami gerakan dari Huang Buqingtian. Dan sebenarnya aku telah menangkap slip giok yang kau kirimkan padanya. Dengan begitu aku bisa tahu apa yang harus kulakukan berikutnya." Liu Yusen benar-benar merasa malu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhou Fan ini. Tuan Zhuo memang luar biasa. Tidak heran kalau Tuan Leng sampai turun tangan untuk mengatasi Anda. Setelah itu, Liu Yusen memberikan penghormatan pada Zhou Fan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Zhou Fan kemudian bergerak dan mengikuti Liu Yusen dari belakang. Tapi dia begitu menjaga jarak sehingga Liu Yusen tidak bisa menyadari keberadaannya. Sekitar 1 hari kemudian, tiba-tiba seberkas cahaya datang ke arah Zhou Fan dan Zhou Fan pun menangkapnya. Itu adalah slip giok yang bertuliskan, "Prajurit telah kembali," dan Kaisar Naga tampak begitu tenang. "Sudah kuduga semua ini adalah jebakan," kata Zhou Fan setelah membaca itu. Zhou Fan kemudian mengeluarkan 3 buah slip giok dan segera mengirimkan pesan pada Juju dan 2 orang lainnya. Sebelumnya, Zhou Fan melepaskan Cai Xiaoting itu hanya untuk melihat reaksi dari Huang Buqingtian. Jika Huang Buqingtian itu marah, maka itu pasti akan menjadi aman bagi mereka pergi ke gerbang. Namun, jika Huang Buqingtian tidak menyalahkan mereka, itu artinya peta itu memang adalah sebuah jebakan. Jadi, dia segera memberitahu 3 orang lainnya. Kemudian Zhou Fan pun kembali melihat slip giok yang ada di tangannya dan dia pun berkata, "Kerja bagus." Sepertinya ada tikus lain yang juga bersembunyi di kubu Huang Buqingtian. Among Us kali ini benar-benar menarik. Huang Buqingtian mengirim mata-mata kepada kelompok Zhou Fan, tapi Zhou Fan pun sama. Dia juga mengirimkan seseorang ke sisi Huang Buqingtian, yang mana orang itu juga memiliki posisi yang penting di dalam regu Huang Buqingtian. Siapa dia? Kita akan cari tahu nanti. Setelah itu, Zhou Fan pun kembali dan mengikuti Liu Yusen dari belakang. Oke, sekian bonusan kali ini. Thank you untuk yang sudah mendengarkan dan sudah menggunakan VPN, serta yang sudah merelakan sebagian rezekinya untuk menyawer Mimin. Thank you banget, kalian luar biasa semua supportnya. Terima kasih banyak dan
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.